Desa Aranglimbung atau yang biasa disebut dengan Kampung Arang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Desa Aranglimbung sudah lama terbentuk, namun diketahui pasti SK dari desa ini keluar pada tanggal 16 Desember 1926. Asal nama Desa Aranglimbung yaitu arang yang berarti banyak penebangan, dan limbung yang merupakan jenis tanaman pakis limbung. Konon katanya, dulu banyak terjadi penebangan hutan dan banyaknya tanaman pakis limbung di desa ini. Letak desa ini sekitar 19,6 km dari kota Pontianak. Adapun batas wilayahnya yaitu sebelah utara adalah Desa Teluk Kapuas yang merupakan pemekaran dari Desa Aranglimbung, dan sebelah selatan yaitu Desa Limbung yang juga merupakan pemekaran, dan sebelah timur yaitu Desa Sungai Abangah, serta di sebelah barat yaitu Kecamatan Sungai Kakap. Desa ini juga telah memiliki kepala desa ke-7 yang baru saja menjabat akhir Desember tahun 2020 lalu. Tinggal di sini udah berapa lama, Pak? 18 tahun. Penjualan apa? Hasil taninya ini, Pak? Bawa ke pasar. Coba pasar sendiri. Enggak, pasar baru ada yang nampungnya. Ada nampung. Tanah sendiri. Setelah nyewa nih, Pak? Numpang. Jadi enggak kayak macam daerah Kakap, macam daerah Punggur itu kan enggak beda petani. Tanamannya sih sama, cuma kalau daerah sana kan macam Pai Keladi apa kan ada kelompok taninya gitu kan. Nah, kalau daerah padi sini cuma enggak tentu masalah apa, enggak terlalu diperhatikan. Sektor pertanian di Desa Aranglimbung memiliki berbagai macam tanaman seperti padi, mentimun, cabai, dan kacang panjang. Meskipun bukan pekerjaan utama sebagai petani, namun hasil pertanian yang cukup tinggi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Petani hortikultura menerapkan sistem rotasi tanaman ataupun pergantian tanaman setelah panen. Tujuannya agar mengurangi ataupun menghindari serangan hama ataupun penyakit yang berlebih, ujar Pak Budi. Hasil panen seperti padi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk diperjualbelikan. Sedangkan hasil panen seperti mentimun, cabai, dan kacang panjang, petani biasa menjual kepada pengepul sayur yang biasa datang dan membeli langsung kepada petani. Meskipun harga jual kepada pengepul tidak terlalu mahal, prinsip petani yaitu terjual habis dan mendapatkan penghasilan. Patria Jaya merupakan salah satu kelompok tani di Desa Aranglimbung yang diketuai oleh Pak Sahmadi. Beliau telah mendirikan kelompok tani Patria Jaya sejak tahun 2000. Sejak berdirinya kelompok tani di Patria Jaya, belum ada pergantian ketua. Menurut penuturannya, kelompok tani Patria Jaya beranggotakan 30 orang. Mayoritas dari kelompok tani Patria Jaya
hanya berfokus pada pertanian padi, tidak pada tanaman hortikultura, ujar Pak Sahmadi. Beliau mengatakan bantuan dari Dinas Pertanian seperti benih padi sering terjadinya keterlambatan pendistribusian benih, sehingga benih sering datang dalam keadaan kadaluarsa. Dalam setahun, kelompok tani Patria Jaya menerapkan penanaman padi sebanyak 2 kali dalam setahun. Sistem pengairan yang ada di desa tersebut merupakan sistem pengairan tadah hujan, di mana petani hanya mengandalkan air hujan yang turun saja. Sedangkan pengelolaan tanah di kelompok tani Patria Jaya menggunakan sistem tugal. Hal ini dikarenakan faktor lahan yang masam, sehingga pengolahan tanah tidak dapat menggunakan mesin bajak ataupun mencangkul tanah karena terlalu dalam. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu orang yang berada di kantor desa Aranglimbung. Berikut wawancara yang kami lakukan. Dan paman di Semarang kan, selanjutnya kami mau mencari bapak tentang sejarah terbentuknya desa Aranglimbung ini. Jadi kalau untuk sejarah terbentuknya desa itu sebenarnya udah lama sebelum desa ini sudah terbentuk. Cuman untuk momen sejarahnya kami sudah memutuskan waktu itu. Tanggal 16 Desember itulah merupakan momen sejarah di sekarang ini. Itu kalau terbentuknya desa Aranglimbung ini pemekaran atau pembentukan? Kalau desa Aranglimbung ini saya memang asalnya memang bisa terbentuk. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1936 itu sudah boleh ada SK Kepala Desa pertama. Berarti sebelum itu kami tidak punya dokumen yang menyangkut kapan, tentunya di bawah itu sudah terbentuk karena SK pertama yang diterima tanggal 26 Desember. Aranglimbung gitu. Itu kalau dari namanya, kalau desa Aranglimbung ini terdiri dari Kampung Arang dan Kampung Limbung. Kalau berdasarkan nama, mungkin kalau Arang dengan Limbung, mungkin ada yang ngerti lah Arang itu apa, Limbung itu apa. Kalau Arang itu jelas mungkin ngerti ya, paham ya. Kalau Arang itu mungkin lah dulu itu mungkin sejarahnya berawal dari Arang yang Kampung itu mungkin dari sejarahnya kebetulan. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang lain, Limbung itu banyak arti juga. Kan bakal tumbang Limbung. Jadi memang tidak ada perubahan dari namanya, Pak ya? Dari awalnya. jadi Desa memang Aranglimbung. nggak dari asal. Mungkin kalau mau ada sejarah foto kepala desa pertama ini kepala desa pertamanya, teman ini fotonya kami tidak dapat. Tidak dapat Pak ya. Belum kepala desa yang kedua namanya kepala desa yang ketiga. Udah zaman apa? Sudah. Itu kepala desa yang baru sekarang ini yang tetangga. Jadi ini kepala desa yang baru dan fotonya karena masih muda. Dan fotonya mungkin bisa diambil di ruangan jual. Ini kepala desa yang sebelum-sebelumnya. Memang berbeda kami ya bukan tidak dimasukkan karena masalah di dalam kecil yang itu malahan tahun 1920 lama sekali sebelum kemerdekaan. Terus batasan wilayah Kalau batasannya, kalau batas wilayah, kalau utara itu dengan desa Teluk Kuat. BTN Metropolis itu masuk desa Teluk Kuat. Itu pemekaran dari Aranglimbung. Selatannya desa Limbung.
sama juga sekarang juga Pak ya. sekarang juga di Arang Limbung ini kan boleh dibilang itu masyarakatnya wilayahnya nggak masuk kawasan perkotaan, boleh dibilang masuk kawasan perkotaan. Jadi lahan pertanian itu walaupun ada itu sudah sangat terbatas, walaupun masih ada lahan kosong. Sementara untuk petaninya itu rata-rata tidak memiliki lahan sendiri. Iya Pak. Jadi banyak memanfaatkan lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, kalau digunakan untuk energi digunakan untuk dimanfaatkan. Jadi tidak ada di sini ini, walaupun ada satu dua sih yang punya lahan sendiri itu tidak ada, tidak terlalu banyak, kalau dihitung banyak banyak. Dan fokus itu banyak di dusun Monodadi sama dusun yang di belakang. Oh, tapi ada yang Pak ya? Kayak tempat lihat bakal tanah juga ada, tapi kalau ke sini ya pemukiman semua. Oh, berapa persen itu Pak untuk masyarakat desa Arang Limbung ke pertanian gitu? Kalau hitung dari segi pekerjaannya itu masih ada itu sekitar belasan persen. Karena tidak banyak beralih profesi. Iya betul Pak. Kemarin kami pun ada sedikit wawancara dengan petani yang ada di yang apa itu? Parkir itu sebagian itu ada yang bercocok tanam padi dengan bercocok tanam sayuran gitu Pak. Nah, Sayuran atau ya. di situ pun lahannya itu lahan pertama menumpang, yang kedua pun banyak yang beralih ke ini Pak, diubah ke jadikan pemukiman gitu. Memang rata-rata seperti itu sekarang. Jadi yang pemilik tanah itu tidak lagi memanfaatkan tanah itu untuk hal-hal pertanian. Jadi lebih banyak ke pemukiman. Tapi yang jelas itu ada kelompok tani. Tadi itu ada beberapa kelompok. Masuk ke tempat kuliah itu ada yang bambu. Cuman yang jadi permasalahan kelompok tani ini kan, mereka kelompok tani itu kan lahannya tidak satu lokasi. Jadi lokasinya maksudnya terpisah jauh-jauh gitu Cuman Pak. karena mereka profesinya petani, masuklah mereka dalam kelompok tani. Cuman kadang-kadang lokasinya ada yang di satu kelompok tani, kadang-kadang di desa yang sana mereka punya lahan. Lahannya di sana. Di sini, tapi mereka petani. Bisa nggak Pak kayak gitu Pak untuk aturan gitu? Itu teknisnya ya gitu. Di dinas pertanian mungkin yang mengerti itulah kalau kita sekarang paling tinggi kalau dari desa mengeluarkan anggaran sertifikat. Tapi untuk Dan segi wilayah itu berdasarkan kewilayahan. kalau untuk kependudukan si petani ini Pak, petani yang di Wonodadi itu tetap di situ, cuma wilayah apa lahannya di desa lain. Kalau itu Gitu. menurut dari rata-rata lokasinya di desa itu. Bandara, lapangan dekat stadion, lapangan sawah itu. Jadi memang rata-rata mereka kelompok tani, tapi lokasinya tidak persis di sini, makanya bantuannya pun juga dari dinas pertanian. Dinas lah yang mengatur strategisnya gimana, karena itu pun tidak bertanggung jawabannya bukan dari desa. Kalau lokasinya ya masalah dia, masalah orang-orangnya, karena orangnya di sini, lahannya di sana. Mungkin ada teknis tertentu ya Pak ya buat dia. Kalau untuk petani yang bukan lahan milik sendiri itu sistemnya semua atau gimana Pak? Macam model. Macam-macam ya. Ada kalau pemiliknya itu tidak terlalu peduli dengan lahan, Pakai aja. pakai ya nggak salah. Tapi yang peduli dengan lahan kadang-kadang dia datang, bagian dia istilahnya itu walaupun nggak untuk uang mungkin untuk hasil beras. Tapi kalau kelembagaan itu kan itu ada BPD-nya, ada Sekian video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.
untuk mengenali Desa Aranglimbung, Kecamatan Kuburaya, Kalimantan Barat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak kami lupakan kepada pihak yang telah membantu kami dalam pengerjaan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.